Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Desti Amalia. Halo, nama saya Nuri Adlina. Halo, nama saya Aswarini Sentana. Kami dosen program studi sastra Inggris Fakultas Sastra dan Budaya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang apresiasi sastra. Yuk kita mulai sekarang. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang apresiasi sastra, kita membahas dulu tentang definisi sastra. Sastra itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu cas dan tra. Cas yang berartinya mengajar, tra yang berartinya alat atau alat untuk mengajar. Atau kita juga bisa menyebutnya dengan cabang kesenian yang menggunakan bahasa sebagai medium atau sarananya. Lalu kesastraan itu sendiri adalah nilai atau kadar sastra. Suatu karya memiliki kadar sastra yang berbeda. Lalu kita juga memiliki definisi tentang susastra. Su itu yang berarti indah atau lebih. Jadi susastra berarti sastra yang indah dan tinggi mutunya. Lalu kita juga mempunyai istilah kesusastraan atau kumpulan karya sastra atau hal-hal yang berkenaan dengan sastra. Kemudian kita akan membahas tentang cakupan sastra itu sendiri. Ada 5 cakupan sastra, yaitu yang pertama adalah ilmu bahasa, yang kedua adalah ilmu kesusastraan, yang ketiga adalah ilmu sejarah, yang keempat adalah ilmu arkeologi, dan yang kelima adalah ilmu filsafat. Kemudian kita akan beralih ke 3 unsur pokok sastra. Yang pertama adalah imajinasi, yang kedua bahasa, yang ketiga estetika. Kemudian kita akan membahas 3 unsur inti dalam apresiasi sastra. Yang pertama adalah aspek kognitif, yang kedua adalah aspek emotif, yang ketiga adalah aspek evaluatif. Aspek kognitif berkaitan dengan keterlibatan intelektualitas pembaca dalam upaya memahami unsur-unsur kesusastraan yang bersifat objektif. Unsur-unsur kesusastraan yang bersifat objektif tersebut selain dapat berhubungan dengan unsur-unsur secara internal yang terkandung dalam suatu teks sastra atau unsur intrinsik, juga dapat berkaitan dengan unsur-unsur di luar teks yang secara langsung menunjang kehadiran teks sastra itu sendiri. Kemudian kita akan beralih ke aspek kedua. Aspek kedua adalah aspek emotif atau aspek yang berkaitan dengan keterlibatan unsur emosi pembaca dalam upaya menghayati unsur-unsur keindahan dalam teks sastra yang dibaca. Selain itu, unsur emosi juga dapat berperan dalam upaya memahami unsur-unsur yang bersifat subjektif. Unsur objektif itu dapat berupa bahasa paparan yang mengandung unsur ketaksaan, makna, atau bersifat konotatif, interpretatif, serta dapat pula berupa unsur-unsur signifikan tertentu, misalkan penampilan tokoh dan latar yang bersifat metaforis. Kemudian kita akan beralih ke aspek evaluatif, yaitu aspek yang berhubungan dengan kegiatan memberikan penilaian terhadap baik buruk, indah dan tidak indah, sesuai dan tidak sesuai, serta jumlah ragam penilaian lain yang tidak harus hadir dalam sebuah karya kritik, tetapi secara personal cukup dimiliki oleh pembaca. Dengan kata lain, keterlibatan unsur penilaian dalam hal ini masih bersifat umum, sehingga setiap apresiator yang telah mampu meresponsi teks sastra yang dibaca sampai pada tahapan pemahaman dan penghayatan, sekaligus juga mampu melakukan penilaian. Jadi, apa sih apresiasi sastra itu? Apresiasi sastra menurut Hornby dalam Sayuti tahun 2000, secara leksikal istilah apresiasi atau appreciation mengacu pada pengertian pemahaman dan pengenalan yang tepat, pertimbangan, penilaian, dan pernyataan yang memberikan penilaian. Istilah apresiasi dapat dimaknai dengan pernyataan seseorang yang secara sadar merasa tertarik dan senang kepada sesuatu, serta mampu menghargai dan memandang hal yang dipilihnya itu mengandung nilai-nilai yang bermanfaat dalam kehidupannya. Dengan demikian, kegiatan apresiasi sastra bukan sekedar aktivitas membaca, menikmati, menghayati, menggemari, dan menghargai karya sastra saja. Tahap akhir yang sangat penting dalam sebuah aktivitas apresiasi sastra adalah pemahaman karya sastra, sehingga nilai-nilai atau pesan-pesan moral karya sastra yang diapresiasinya dapat dihayati dan ditangkap oleh pembaca.
Pemahaman terhadap nilai-nilai atau pesan-pesan moral dalam karya sastra itulah yang akhirnya membawa pembaca pada penikmatan, penghayatan, dan penghargaan atas karya sastra. Pada gilirannya akan timbul pada diri pembaca rasa senang bahkan cinta terhadap karya sastra. Oleh karena itu, apresiasi sastra merupakan kegiatan untuk membuat pembaca atau penikmat sastra menjadi jatuh cinta kepada karya sastra. Cinta terhadap sastra itu akan mendorong pembaca sastra mau bersusah payah untuk membaca berbagai karya sastra karena baginya kegiatan membaca sastra merupakan kegiatan bercinta dengan sastra yang mendatangkan perasaan bahagia. Dengan mengapresiasi sastra, dia akan menemukan berbagai nilai kehidupan yang bermanfaat untuk memperkaya hasanah batinnya yang tidak ditemukannya dalam karya lain. Tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa kegiatan apresiasi sastra yang berpuncak pada pemahaman nilai-nilai atau pesan-pesan moral tersebut memberikan kontribusi penting bagi pembangunan bangsa, terutama dalam hal ini adalah pembangunan moral dan kepribadian bangsa atau moral engineering dan nation building. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah apresiasi sastra. Dimulai dari pertama yaitu pengenalan. Tahap pertama apresiasi sastra adalah pengenalan. Pada tahap ini siswa diajak untuk mulai menemukan ciri-ciri umum yang lazim terdapat dalam karya sastra. Misalnya mengenai judul, pengarang, atau genre karya sastra secara umum. Selanjutnya setelah pengenalan ada yang namanya pemahaman. Pemahaman dapat dicapai secara mudah oleh siswa tertentu, namun juga bisa agak sulit bagi siswa yang lainnya. Bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam proses pemahaman karya sastra, perlu ditempuh upaya-upaya untuk mencapainya dengan bimbingan guru. Setelah pemahaman sastra, langkah selanjutnya adalah penghayatan. Penghayatan dapat dilihat dari indikator yang dialami siswa. Umpamanya pada saat pembaca dapat berulang-ulang, siswa dapat merasakan sedih, gembira, simpati, empati, atau apa saja karena rangsangan bacaan tersebut, seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu seperti yang dialami oleh para tokoh dalam sebuah karya sastra. Selanjutnya ada penikmatan. Pada tahap ini diharapkan siswa telah mampu merasakan secara lebih mendalam berbagai keindahan yang ditemui dalam karya sastra. Perasaan tersebut akan membantu menemukan berbagai nilai baik yang bersifat literer, imajinatif maupun nilai yang langsung berhubungan dengan kehidupan. Kenikmatan yang lahir dalam mengapresiasi sastra terlihat pada siswa dalam kemampuannya merasakan pengalaman pengarang yang tertuang dalam karya sastranya. Hal itu kemudian dapat menimbulkan rasa nikmat pada pembaca yang hanya dapat ditemukan dalam karya sastra. Langkah selanjutnya yaitu penerapan. Penerapan merupakan wujud perubahan sikap pada pembaca yang timbul sebagai hasil adanya penemuan nilai-nilai atau pesan moral. Pada tahap ini diharapkan siswa yang merasakan keindahan dan kenikmatan dalam membaca karya sastra memanfaatkan nilai-nilai dan pesan moral tersebut dalam wujud nyata berupa perubahan sikap dalam romantika dan dinamika kehidupannya. Selanjutnya adalah pendekatan dalam apresiasi sastra. Yang pertama ada pendekatan parafratis, yang kedua ada pendekatan emotif, dan yang ketiga pendekatan historis, dan selanjutnya yang keempat ada pendekatan sosiopsikologis. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan apresiasi sastra, di mana ada beberapa macam kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan apresiasi langsung, lalu ada kegiatan apresiasi tidak langsung, ada juga pendokumentasian dan kegiatan kreatif. Kita bahas satu persatu mulai dari kegiatan apresiasi langsung. Apa itu kegiatan apresiasi langsung?
yaitu kegiatan yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh nilai kenikmatan dan kehikmatan dari karya sastra yang diapresiasi. Dalam kegiatan apresiasi langsung, hal-hal yang mencakup yaitu yang pertama, membaca karya sastra, kemudian mendengarkan karya sastra, atau bisa juga dengan menonton pertunjukan pentas sastra. Dalam kegiatan membaca karya sastra, kegiatan ini dilakukan secara sungguh-sungguh untuk memperoleh sesuatu yang ada dalam karya sastra yang dibacanya. Sesuatu itu bisa berupa nilai-nilai yang dapat diambil manfaatnya bagi kehidupan, dan nilai-nilai yang bermanfaat bagi kehidupan ini akan memberikan arahan tentang perilaku, pandangan hidup, dan cara menyikapi sesuatu dalam menghadapi kehidupan di dunia ataupun di akhirat nantinya. Kemudian dalam kegiatan mendengar karya sastra dapat berupa mendengarkan pembacaan puisi, mendengarkan deklamasi, atau juga mendengarkan pembacaan cerpen dan mendengarkan pembacaan novel atau juga naskah lakon. Kegiatan mendengar karya sastra dengan sungguh-sungguh itu perlu adanya ketajaman pikiran dan perasaan untuk menyimak karya sastra yang didengarkan. Artinya, seseorang yang melakukan apresiasi terhadap karya sastra itu perlu adanya konsentrasi diri untuk mendengarkan karya sastra yang didengarkan tersebut. Dan juga mendengarkan dapat dilakukan secara langsung oleh seseorang, dari seseorang yang membacakan atau juga melalui media seperti radio, televisi, tape recorder, ataupun komputer yang dilantangkan sound systemnya. Baik, selanjutnya kegiatan menonton pertunjukan. Kegiatan menonton pertunjukan dapat berupa menonton pembacaan puisi, menonton deklamasi, menonton pembacaan cerpen, menonton pertunjukan drama, atau menonton musikalisasi puisi. Lalu menonton pertunjukan ini tidak terbatas pada pementasan panggung saja, tetapi juga termasuk menonton lewat televisi, video, lewat CD, film di bioskop, dan bisa juga film yang ada di internet. Kegiatan apresiasi sastra dari sisi pertunjukan ini mengajak apresiator menyaksikan pertunjukan dengan pandangan mata kepala sendiri. Baik, sekarang kita akan membahas apa saja itu kegiatan apresiasi yang tidak langsung. Kegiatan apresiasi yang menunjang pemahaman terhadap karya sastra itu yang disebut apresiasi tidak langsung ya. Cara tidak langsung ini meliputi 3 kegiatan pokok. Di antaranya 1, mempelajari teori sastra, 2, mempelajari kritik dan esai sastra, dan yang terakhir, mempelajari sejarah sastra. Kegiatan mempelajari teori sastra termasuk apresiasi tidak langsung karena yang dipelajari adalah konsep-konsep, kriteria, batasan-batasan, fungsi, dan teori-teori penelaahan karya sastra. Mempelajari teori-teori sastra hanya bersifat membantu memahami, menghayati, dan memberi penghargaan terhadap karya sastra. Sifat dari mempelajari teori sastra ini hanya memberi bantuan pemahaman terhadap, gimana sih, kan udah ya, kayaknya nggak usah. Oke. Teori sastra sebenarnya layak dipelajari oleh para mahasiswa ataupun guru untuk menambah wawasan atau pengetahuan tentang sastra. Sebaliknya, untuk siswa atau murid di sekolah, dari sekolah dasar hingga sekolah menengah, lebih baik diberi apresiasi sastra secara langsung. Mempelajari kritik dan esai sastra juga merupakan kegiatan yang hanya bersifat membantu pemahaman terhadap karya sastra. Dalam mempelajari kritik dan esai sastra, mahasiswa dibawa menuju ke kegiatan penelaahan, pengkajian, penelitian,
atau analisis karangan yang membicarakan segi-segi tertentu karya sastra. Selanjutnya, tahap pendokumentasian karya sastra juga termasuk bentuk dari apresiasi sastra yang nyata ikut menyelesaikan keberadaan karya sastra. Bentuk apresiasi atau penghargaan terhadap karya sastra dengan cara mendokumentasikan karya sastra ini dilihat dari segi fisiknya, ikut memelihara karya sastra, menyediakan data bagi mereka yang membutuhkan, dan menyelamatkan karya sastra dari kepunahan. Kegiatan dokumentasi dapat meliputi pengumpulan dan penyusunan semua data karya sastra, baik berupa artikel-artikel atau karangan dalam surat kabar, majalah, makalah-makalah, skripsi, tesis, maupun buku-buku sastra. Yang terakhir ada kegiatan kreatif. Kegiatan kreatif itu juga termasuk kegiatan apresiasi sastra ya. Dalam kegiatan ini dapat dilakukan adalah belajar menciptakan karya sastra itu sendiri. Misalnya dengan menulis puisi, membuat cerpen, menulis naskah drama, dan menulis sebuah apresiasi atau kritik sastra. Hasil cipta mahasiswa dapat dikirim atau dimuat di majalah dinding atau di majalah yang ada di kampus. Selain itu, juga dapat dilakukan kegiatan kreatif dan rekreatif jelas menunjang pemahaman dan penghargaan terhadap suatu karya sastra, yaitu dengan mengajak mereka yang berminat untuk bergaul dan mencintai karya sastra itu sendiri. Sekian video pembelajaran tentang apresiasi sastra. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.